Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti wa nasyana sallallahu alaihi muqarrabin khususan ila mu'alif hadzal kitab Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam wa madina wa satina sallallahu syaihina khususan ila mahadina asqiya malam talami di bahasan di ali baiti lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istihbabi du'ai in dalam sunai doa akibal khotmi ngiring-ngiringi khatam Al-Quran. Bab ini tentang doa apa saja yang kita disunahkan dalam doa khatmul Quran. Jadi doa yang kita panjatkan mencapai meliputi apa saja. Wa yustahabu dan disunahkan apa doa akibal khatmi setelah khatmil Quran istihbaban muta'akkadan takidan syadidan. Banyak doa, banyak panjatan, banyak beberapa yang harus kita sampaikan ketika kita maksudnya masuk dalam edisi doa setelah kita atau pas doa khatmul Quran. 5 qadamna rawaina menceritakan yang kita fi sunnat ad-Darimi an Humaid al-Araji rahimallahu taala qala man sapane wong qara'a yang maca sapa man al-Qur'ana ing Quran sumadaa kemudian berdoa sapa man amanah mongko bakal ngamini apa ngamini itu ya ngamini ala doa ing atase dungane man sapa arbaatu alafi malakin 4000 malaikat. Siapa yang khatmil Quran kemudian doa ketika khatmil Quran maka yang ngamini bukan hanya kita tapi ada 4000 malaikat yang insyaallah akan ngamini doa kita. Karena itulah doa ketika khatmil Quran insyaallah mustajabah. Wayam bagi yang sepatutnya apa ayuliha yang tadi disampaikan fi du'ain dalam doa apa yang harus kita panjatkan dalam doa khatmul Quran. 1 wa ayat wa yang tandungo bi umuril muhimmati dengan jadi ketika maca Quran habis maca Quran kemudian donga salah satu doa yang harus kita panjatkan ada bi umuril muhimmati dengan persoalan-persoalan yang penting. Persoalan yang penting, persoalan yang mendesak, persoalan yang urgent untuk kita. Itu jangan minta sesuatu yang recehan, tapi mintalah sesuatu yang penting, yang urgent untuk kehidupan kita. Itu 1. Wal kalimatul jami'ati. Kemudian yang kedua caranya adalah dengan kalimat-kalimat yang menyeluruh. Jangan person-person ndonga itu pakai na, misalnya bahwa kita semua masuk. Kedua, bahwa yang kita panjatkan itu adalah persoalan-persoalan yang penting di dalam kehidupan. Kira-kira yang saat ini yang penting untuk kita apa? Nah, itu yang kita sampaikan. Wa yakuna yen to ana apa ini doa iku mu'dhamu dzalika sesuatu yang agung au kulluhu atau seluruhnya fi umur akhirah. Yang dipentingkan lagi adalah persoalan akhirat. Apa? Persoalan akhirat yang perlu kita sampaikan kepada Allah. Wa umuril muslimin lan persoalan umat Islam yang lain. Jadi setelah kita mulai alhamdulillah selawat, kemudian kita doa untuk diri kita, untuk pribadi kita, untuk kepentingan keluarga kita, anak-anak kita. Nah, setelah itu hal-hal yang penting terkait dengan kehidupan akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, selamat kubur. Setelah itu jangan lupa doa untuk kebaikan umat Islam secara umum. Setelah itu umat Islam sudah apalagi wasolahi sultanihim dan kebaikannya pemerintah. Jadi kita itu kan sering gak pernah ndongakno pemerintah tapi kritik ke pemerintah luar biasa.
Kalau menurut kitab ini, salah satu doa yang perlu kita panjatkan adalah kebaikan wasolahil sultanihim, kebaikan pemerintahan kita. Karena bagaimanapun kan perlu kita dukungan kita kepada pemerintahan kita. Karena itu di dalam doa Khatmil Quran yang Saudi, karena itu kan wuzara'ahum wa umara'ahum, kebaikan untuk pemerintah, para pejabat, kemudian bahkan para tentara, kebaikan semuanya kita doakan. Wasairi ulati umurihim, dan seluruh orang-orang yang berkuasa atas persoalan mereka. Jadi siapapun selain pemerintah, siapapun para pejabat yang mengurusi urusan masyarakat, kita doakan semoga menjadi baik. Wa fi taufiqihim, lan ing dalem taufik pada mereka, bimbingan pada mereka litaati maring ketaatan. Semoga mereka bukan hanya baik, tapi Allah Ta'ala berkenan membimbing mereka sehingga menjadi pemerintahan yang baik, persen-persennya baik. Wa ismatihim, lan menjaga mereka minal mukhalafati saking perbedaan. Kita doakan pemerintahnya, orang-orangnya rukun, guyub, mulai RT sampai presiden, tanpa ada perbedaan pendapat yang berarti yang kemudian justru melemahkan mereka. Wa ta'awunihim, lan saling ta'awun, saling kerjasama, alal birri, ngatasi kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Wa qiyamihim, lan oleh menjaga mereka bil haqi kelawan benar. Wastimaihim, lan oleh kumpule pemerintah ali ngatasi hak. Wa dzurihim, lan oleh ngalahaken mereka ala a'daiddin ing atase para musuh-musuh agama, wasaidil mukhalifin, lan ing atase para mukhalif, para pemberontak, para yang menentang pemerintah. Waqat asyartu, lan teman telah ngawis isyarat sapa ingsun ila akhrufin maring beberapa huruf min zalika fi kitabi adabil Quran. Mbah Nawawi sudah ngajukan ini doa-doa Al-Quran yang penting yang perlu disampaikan, ada di dalam kitab At-Tibyan yang Anda sudah ngaji itu. Wis hatam ya Tibyan? Udah hatam belum? Kan doa tentang etika maca Quran, etika doa ada juga toh, masih ingat. Wa dzakartu fi dawati wa jizatun. Oke. Ini redaksi doa, aspek-aspek doa, hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang harus kita sampaikan dalam doa. Satu, persoalan yang penting untuk kita, yang urgent untuk kita apa sekarang. Kemudian untuk keluarga, untuk kepentingan keluarga apa, terkait dengan ya tentu dunia dan akhirat. Kemudian umat Islam seluruhnya, jangan lupa berdoa untuk kebaikan pemerintah, di mana agar pemerintah bersama, bersatu, terbimbing untuk menjalankan amanahnya dengan baik. Itu perlu didoakan. Kalau di sini dikatakan dalam hadis ini, mestinya doa-doa kita itu begitu. Wa idza faragha, nalikane sudah selesai minal khotmati saking hatam Quran, kalau kita kemudian sudah selesai maca Quran, sudah selesai hatam Quran, apa yang harus kita lakukan? Fal mustahabbu, mongko kemudian disarankan apa ayat sro'a, yang to melakukan fi ukhra dalam yang lain mutasilan, hal yang terkait bil khotmi kelan Al-Quran. Kalau sudah maca Quran kemudian berdoa yang doanya mulai pribadi sampai pemerintah, maka kemudian kita disarankan lagi untuk melakukan hal yang terkait dengan khotmil Quran. Itu apa yang terkait? Bisa tasakuran, bisa makan, hal-hal yang kemudian terkait dengan doa. Ya silakan aja. Fakot istahabbahu, teman-teman nggawe sunnah hu ing tadi sapa ulama as-salafu, ulama salaf. Biasanya ulama salaf ngajari kita setelah doa ada hal-hal yang kita lakukan terkait dengan itu. Kalau dulu kita zaman kecilan, kalau khotmil Quran pertama, kemudian gak di atas kitab.
dibelehne ayam. Nah, dulu masih ingat, kita khatam Quran pertama kecilan, khatam Quran langsung ibu beleh ayam sebagai tasakuran kita. Nah, kayaknya kita juga gitu tuh khataman. Paling enggak beleh tempe, terong. Tapi artinya kalau di sini enggak dijelaskan secara eksplisit, tetapi kita hanya dikatakan disarankan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan khatmil Quran. Ya bisa makan, bisa apa, dan seterusnya. Para ulama salaf biasanya melakukan itu. Wahtaju fihi. Bihadisin Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mali utai sebaik-baiknya amal iku al halu warrohlatu. Kata Nabi salah satu amal yang baik adalah halah dan rohlah. Al-halu wa ruhlatu. Kemudian para sahabat nanya, itu apa? Ruhlah dan al-halu wa ruhlatu itu apa? Qala jawab sahabat Nabi, iftitahul Quran, yaitu memulai lagi maca Quran, wa khatamahu lan mengakhiri khatmil Quran. Oke, itu doa dan hal-hal yang terkait dengan khatmil Quran. Sekarang kita lanjutkan. Faslun fiman ing dalam wong nama yang ketiduran an hisbi saking kebiasaan iman, kebiasaan amal maksudnya, wa wadifatihi lan kebiasaane al muqtadi yang sudah dibiasakan. Bab tentang bagaimana kalau kita misalnya punya kebiasaan tahajud, kemudian ternyata malam itu kita ketiduran kelewat gak tahajud, atau malam kita biasa jam 3 kita bangun maca Quran, kemudian malam itu kita nggak bangun, sehingga kemudian kita tidak bisa maca Quran. Nabi ngendikane begini, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong nama yang tidur sapa man an hisbihi sehingga meninggalkan wiriteman minal laili saking malam, karena mungkin Anda kalau malam bangun punya wiridan tertentu, kemudian hizib itu wiridan itu, kemudian kita ketiduran gak iso maca wiridnya itu, au an syai'in, atau dari sesuatu minhu saking hizib, atau bisa doa, bisa yang lain, maka apa yang harus kita lakukan kalau malam kita gak iso bangun, ketiduran? Faqara'ahu, mongko maca sapa man hu ing hizib tadi, ma ing barang baina sholati fajri wa sholati zuhri. Berarti boleh kalau malam kita ketiduran, padahal kita malam biasanya punya wiridan, ternyata karena capek tidur sehingga malam gak iso wiridan, maka apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, boleh diganti pada waktu antara sholat subuh dan sholat duhur. Berarti pokoknya sebelum duhur boleh. Karena itulah kalau kita ngaji dalam Ihya, Ghazali menyampaikan ke kita, kalau misalnya kita biasa sholat malam, tahajud, delalah malam itu kita ketiduran gak bisa tahajud, maka sholat tahajud bisa diganti pada waktu siangnya sebagai qadhaan, maka pahalanya sama. Hadisnya ini, dan ini tercatat dalam Sahih Muslim. Artinya ini bukan hadis Fadhilul A'mal, tapi hadis sahih yang dicatat oleh Muslim. Bisa dilihat pada hadis Muslim nomor 747. Kutiba mongko akan dicatat lau kedioman ka'annama, seolah-olah ana sapa man iku qara'au maca sapa man hu ing hizib minal laili. Kata Nabi, siapa yang malam ketiduran kemudian gak iso tahajud, kemudian gak iso wiridan, maka tahajud dan wirid tadi bisa dibaca siang hari sebelum sholat duhur. Jadi mulai pagi boleh, pokoknya waktu duha kan berarti, maka pahalanya sama dengan kita menjalankan tahajud di malam hari. Tapi jangan kemudian ketoke koyo males, kemudian turu wis esuk ae, enggak. Tapi ini benar-benar kalau kita kemudian ketiduran dan kemudian nggak iso bangun. Oke, itu dasar kalau kita ketiduran kemudian nggak iso tahajud.
Faslun fil amri in dalam perintah. Nah, ini lain lagi. Perintah bita'ahudil Qur'ani kelawan ikrar dengan Al-Qur'an. Kita biasanya nek toh layak sumpah jabatan, kemudian dikai Qur'an di di atas kita. Atau kalau di barat itu Injil, tangan kita di atas kitab suci atau apapun terkait dengan kitab suci. Wa tahdiri, satu, perintah untuk membuat janji dengan Al-Qur'an. Kalau berjanji pakai kitab suci, itu ada hadisnya. Jadi artinya kan kebiasaan kita saking jabatan di ikrar janji kemudian dikasih Al-Qur'an di atas kepala. Itu ada hadisnya, bukan tanpa dasar. Ternyata ada hadisnya. Atau kalau di agama yang lain tangannya yang diletakkan di kitab suci. Biasanya di pengadilan ya. Pengadilan juga gitu toh. Disumpah atas nama kitab suci. Wah, itu satu. Kita bicara tentang bab itu. Yang kedua, wa tahdiri, dan memberikan peringatan min ta'ridihi, saking menghindari Quran lin nisyani sakrono lupa. Kita yang kedua bicara tentang peringatan kalau kita menghafal Al-Quran jangan sampai kemudian lupa. Yang baik bisa hafal Quran, tapi kalau sudah hafal diusahakan jangan lupa. Karena itu kan biasanya teman-teman ini yang sudah hafal kan biasanya ada wiridan setiap, karena untuk menjaga tadi jangan sampai lupa. Karena kalau udah lupa kan kalau di sini dikatakan dosa atau melakukan sesuatu yang nggak baik. Jadi biasanya saudara-saudara yang ini hafal Quran, apa habis subuh sak juz, biasanya mesti ada untuk terus itu, karena memang nggak boleh lupa. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala an Nabi alaihi salatu wasallam qala ta'ahaduna, padha gawe janji, gawe ikrar, gawe sumpah sapa sira kabeh hadal Qur'ana ing Qur'an. Fa waladzi mongko demi zat nafsu Muhammadin kang utawi jiwane Muhammad iku biadhi kelan zat lawa mongko utawi ikrar dengan Al-Qur'an iku asyaddu tafalluta, luweh bangete kuat, luweh kuat yang banget minal ibili dibanding unta fi ukliha ing dalem ikatane unta. Kata Nabi, orang yang bersumpah, orang yang berikrar dengan atas nama Al-Quran, itu insya Allah dia itu seperti diikat. Dalam umpamanya Nabi itu kayak unta yang diikat, sehingga dia tidak akan bisa kemana-mana. Ketika kita sudah berjanji atas nama menggunakan Al-Quran, maka berarti kita itu ikatan janji kita itu kuat banget. Mestinya itu yang harus disadari. Itu satu hadisnya. Warwaina fi sahihima ing dalam Sahih Bukhari Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Quran, sak temene orang yang perumpamaan orang yang mempunyai Al-Quran iku kama salil ibil, kaya upamane unta al mu'alaqati yang dicencang, yang ditali. Fa in ada alaiha, mongko lamun bersumpah sapa man, berjanji, berikrar alaiha ing atase Al-Qur'an, amsakaha. Mongko berarti akan njogo sapa man ha ing Qur'an. Artinya ketika kita sumpah berarti kita harus ingat bahwa kita itu telah berikrar dengan atas nama Al-Qur'an, sehingga kita akan terjaga. Fa in atlaqaha, mongko melepaskan ya zahabat. Kalau kita tidak dengan pakai Al-Qur'an, berarti ikrar itu bisa mudah lepas. Wa rawaina fi kitabi Abu Dawud wa At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat. Tadi ikrar dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang beda lagi. Uridat ditampakkan alaya ing atase ingsun apa ujuru umati, pahalane umatku. Hatta qadadatu, sehingga sampai persoalan kotoran mata yukhrijuha, yang mengeluarkan ing qadah
sapa ar-rajulu seseorang minal masjid saking masjid. Kata Nabi, semua amal baiknya umat Islam itu akan ditunjukkan pada Nabi. Jadi Nabi tahu track recordnya semua umat Nabi. Bahkan kata Nabi, pahalanya orang membersihkan masjid. Enek kotoran di masjid, kemudian kita bersihkan masjid itu atau musola kita menjadi bersih. Pahalanya orang membersihkan masjid, ngersih kotoran di masjid, itu pun dilaporkan oleh malaikat pada kanjeng Nabi. Jadi apapun yang kita lakukan, sampai bahkan kalau di sini sampai mengeluarkan kotoran kecil, kotoran mata. Misalnya kita ngantuk yang masjid, kemudian apa namanya? Atau yang sering itu apa itu? Hidung kita kotor, kemudian ngupil. Ngupil yang masjid karena kita sungkan kok masjid dikai ngupil. Kemudian kotoran itu kita keluar, kita buang keluar. Itu pun pahalanya kata Nabi itu akan ditunjukkan pada Nabi. Sehingga Nabi tahu track recordnya umat kanjeng Nabi. Itu satu, semua amal baik umat Islam itu akan ditunjukkan pada Nabi. Wa uridat lan ditunjukkan ala yang ngatasi ingsun apa dzunubu umati, dosane umatku. Semua dosanya juga ditambahkan. Falam aro mongko tidak melihat sapa ingsun dan ban ing dosa azoma yang lebih agung min suratin tinimbang lupa satu surat minal Qur'ani. Au ayatin utawa satu ayat utiha yang diberikan dihafalkan oleh haing ayat sapa rajulun summa nasiyaha kemudian melupakan sapa rajul. Kata Nabi, salah satu dosa yang cukup besar adalah orang yang sudah berusaha menghafalkan Al-Qur'an kemudian menjadi sembrono dan akhirnya lupa. Itu salah satu dosa yang besar. Yang itu kemudian nanti juga akan dilaporkan ke Nabi. Warawaina fi Sunan Abi Dawud wa Musnad Ad-Darimi an Sa'id ibn Ubadah radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Man sapane wong qara'a yang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an sumanasiyahu kemudian melupakan sapa man hu ing Qur'an. Siapa yang membaca Qur'an kemudian melupakan, jadi setelah hafal kemudian kita sembrono, tidak peduli akhirnya lupa. Laqiyahu mongko bakal nemui sapa man Allah ing Allah taala yaumal kiamati besok dina kiamat dama halih terpotong tangannya. Kalau asdama itu terpotong jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu putul. Kata Nabi, siapa yang menghafal Quran kemudian karena kesembronoan kita nggak pernah murojaah, kemudian lupa, kata Nabi, maka dia akan datang kepada Allah dengan posisi tangannya terpotong. Itu artinya peringatan untuk kita, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, kemudian marilah kita jaga dengan baik. Tapi bukan berarti kemudian, wah loh kok dosanya ancamannya besar, terus gak usah ngapalin Quran. Enggak juga. Jadi itu peringatan untuk kita, jangan sampai kita menjadi sembrono, sehingga hafalan kita lupa. Oke, selanjutnya, faslun fi masaila, dalam beberapa persoalan wa adabin, lan etika yang bagi, yang patut lilqori'i kedua orang yang moco al-itina'u biha. Ini etika terkait dengan etika maca Quran. Waya kasiratun. Etikanya orang maca Quran itu banyak, jidan banget, jadi banyak banget. Nalkuru menyebutkan sapa kita minha saking itu atrofaha. Di kitab ini hanya disebutkan beberapa hal aja, karena secara umum sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan itu salah satu kitab yang ditulis juga oleh Imam Nawawi, karya beliau. Itu di sana sudah dijelaskan lebih lengkap, karena itu di sini hanya poin-poinnya aja. Mahdhufatal adilati di sini disebutkan beberapa yang penting, tetapi dasar hadisnya dibuang karena dasar hadisnya sudah ada di kitab At-Tibyan. Li syuhratiha krana sangat populer wa khaufil italati lan khawatir memperpanjang al mumilati bisa babia. Fal awalu
Fa awalu ma utai kawitane barang yuk maru yang diperintah bi iklan ma satu. Etikane wong maca Quran pertama adalah al-ikhlas. Macane ikhlas. Bi qiraatiha. Jadi kita benar-benar maca Quran dengan hati yang tulus. Itu satu. Wa ayyurida yen to menghendaki sapa man biya lan Quran Allah ing Allah taala. Maksudnya ikhlas itu adalah kita maca Quran karena ingin ridhonya Allah taala. Itu satu. Yang kedua, wa alayuk sida. Yen to tidak berkeinginan biya lan Quran tawasulan ing hasile sesuatu ila syai'in maring sesuatu ila siwa dalika selain Allah taala. Jadi kita benar-benar ikhlas maca Qur'ane karena pengen dekat pada Allah. Jangan, kalau di sini katakan kita diharapkan kalau maca Qur'an jangan sampai punya niatan yang lain. Lain itu apa? Mungkin punya niat bisa kepentingan duniawi atau yang lain. Justru kita itu mestinya tidak begitu. Sehingga niatnya hanya benar karena Allah taala. Itu satu, ikhlas. Yang kedua, wa ayata adaba. Lento beretika sapa man ma'al Qur'ani maca Qur'ane dengan sopan. Wa yahdhira lan menghadirkan di dalam hati fidinihi ing dalam atine man ana ustine man iku yunaji. Munajat sapa man Allah ya Allah taala. Wa yatlu lan maca sapa man kitabahu. Yang kedua, kita itu menghadirkan di dalam hati bahwa kita maca Quran itu dengan segala maknanya. Jadi kita tuh merasa maca Quran itu bukan hanya diwaca pokoknya hatam, tetapi kita membaca dengan menghadirkan hati untuk meresapi maknanya. Masih ingat apa tuh lagu Tombo Hati? Tombo Hati itu obat hati salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan segala maknanya, dengan meresapi maknanya. Itu yang kedua, ikhlas, kemudian membaca dengan penuh kesadaran maknanya, dan yang ketiga adalah fayakra'u, kemudian maca sapa man ala haliman ing atase keadaane wong yaro kang melihat sapa man Allah ing Allah taala. Yang ketiga, dan ini yang luar biasa, adalah ketika maca Quran begini seolah-olah kita itu maca di depan Allah Ta'ala. Jadi kita membayangkan Allah itu di depan kita itu lagi koyok dialog pada Allah. Jadi koyok sama dengan kalau kita baca selawat, begitu kita maca selawat itu kan kita wudhu pakai pakaian yang baik, maca selawat seolah-olah bayangan kita, Kanjeng Nabi itu ada di depan kita. Sehingga kita benar-benar berharap Nabi itu berkenan menerima selawat kita. Ketika maca Quran juga begitu. Kita tuh baca Quran dengan pikiran seolah-olah kita melihat Allah di depan kita, sehingga kayak kita ngaji sorokan. Kita kayak maca Quran di depan itu Allah Ta'ala yang lagi nyemak bacaan kita. Nah, maksudnya begitu. Cobalah Anda bisa bayangkan kalau kita itu maca Quran seolah-olah kita itu sorokan pada Allah Ta'ala sendiri. Kayak gak mungkin kita maca Quran itu kemudian sembrono toh. Bagaimana mungkin kita bisa sembrono dari depan Allah Ta'ala yang ngecek bacaan kita. Fayakra'u ala haliman yarallah. Fa'inau ilam yara, mongko lamun ora bisa melihat, in lam yara, lamun ora bisa melihat, artinya ketika kita nggak bisa membayangkan Allah di depan kita, maka bayangkanlah bahwa Allah memperhatikan kita. Fa'innallaha ta'ala iku yara ningali sapa Allahu ingman. Kalau kita belum bisa berpikir, berharap, membayangkan kita itu sorokan di depan Allah, paling enggak kita merasa bahwa kita maca Quran itu diperhatikan oleh Allah SWT. Sehingga kita kemudian maca Quran dengan khusyuk, dengan baik, dengan tanpa ada tendensi yang lain. Baik, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok, insya Allah. Ada pertanyaan. Iya. Kalau misalkan saat ini hanya membaca Quran secara rutin tanpa mempelajari arti dan menghafalkannya, apakah tetap dapat ganjaran?
kalau kita maca Quran tanpa maknanya dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Banyak hadis mengatakan kalau kita maca Quran itu memang sarannya dengan angen-angen sak maknane. Tapi kalau belum bisa, membaca saja sudah ada pahalanya. Kalau kita itu maca Quran tanpa wudu, misalnya kita maca Quran tidak punya wudu, maca Quran, boleh nggak maca Quran nggak wudu? Boleh. Yang nggak boleh itu nyentuhnya. Yang nggak boleh kan nyentuhnya, macanya boleh. Misalnya, Mbak, kita joinan. Aku sing maca sampean sing bagian bukai. Itu boleh toh, join pahala. Jadi itu boleh. Di dalam banyak kitab dikatakan orang yang maca Quran tanpa wudu, pahalanya 1 huruf 1. Nggak punya wudu. Jadi 1 huruf 100. Ya alhamdulillah toh maca Fatihah itu berapa huruf? Kan udah lumayan. Tapi yang lebih bagus adalah dengan wudu. Karena ketika kita wudu kemudian maca Quran, di dalam banyak keterangan dikatakan 1 huruf pahalanya 10. Kan eman toh kalau kemudian kita maca Quran tanpa wudu. 1 dibanding 10 kali. Tapi ada yang lebih bagus lagi adalah maca Quran di dalam sholat. Jadi ketika sholat kita khataman, karena itu kemarin kan sejak awal kemarin di khataman Quran dikatakan yang paling baik khataman Quran itu di dalam sholat. Kalau nggak bisa sholat ya pas biasa aja. Dikatakan 1 huruf pahalanya 100 kali. Sehingga kalau kita khataman Quran pas taraweh itu luar biasa. Sayangnya kan kita jarang. Biasanya taraweh itu malah makmumnya nggak banyak. Padahal mestinya pas taraweh itulah kita bisa khatmil Quran. Karena pahala paling banyak adalah ketika maca Quran dalam sholat. Artinya menjawab tadi, walaupun kita belum bisa mengangen-angen maknanya, meresapi maknanya, membaca saja sudah luar biasa. Daripada tidak sama sekali. Tapi yang jelas hadisnya ada perintah untuk membaca walaupun belum bisa meresapi maknanya. Oke, itu aja. Masih ada? Mengenai doa yang sebelum tidur kemarin itu, ada berdoa sebelum tidur itu gimana? Biasanya kan kita kalau berdoa sambil berbaring tanpa menutup aurat kepala, apakah itu diperkenankan? Karena kita kan baca surat pendek. Maksudnya gimana? Kalau mau tidur, pas berdoa baca surat-surat pendek itu apakah boleh ketika kita dalam keadaan nggak menutup aurat? Ketika kita mau tidur, kemudian baca Quran, baca doa, surat-surat pendek dalam keadaan ini enggak menutup aurat ya boleh. Itu karena itu termasuk doa tidur, bukan di dalam maca Quran. Jadi niatnya itu kan niat doa. Jadi kita membaca Falak Binas, ayat kursi, kemudian apalagi terserah, itu dalam konteks doa, bukan di dalam konteks baca Quran. Itu kita baca ketika kita sudah mulai tidur berbaring. Jadi sambil merem, moco, kemudian segera tidur. Jadi boleh, silahkan aja. Jadi gak harus kudungan, setelah rapi, kemudian nanti dilepas lagi, enggak. Ya pas mulai tidur itulah kita baca. Tapi niatnya doa, karena itu perempuan yang haid pun boleh. Jadi kalau Anda lagi nggak sholat, padahal di situ ada Falak Binas, kemudian ayat kursi, boleh. Karena niatnya bukan maca Quran, niatnya adalah doa dan zikir, itu boleh. Oke, cukup, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Bifa'na bima lantana rabbi alimna ladhi fa'una bifaqihna wa faqihalana wa qarabati lina rabbana fa'na bima lantana rabbi alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqihalana rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.